Kita akan lanjutkan lagi, Ibu Hana. Saya dengar sekarang dengan kemajuan teknologi, saya sendiri tidak tahu bagaimana Ibu Hana mengikuti perkembangan elektronik, komputer, Facebook, terus BlackBerry, BBM dan sebagainya. Saya dengar juga di situ sebetulnya pernikahan Kristen terjadi kehancuran karena hal-hal yang demikian. Menurut pengalaman yang pernah Ibu Hana dengarkan, mungkin keluarga Kristen ini dalam keadaan kacau justru dengan buka BBM, ketemu teman lama dan sebagainya, atau ada hal yang lain yang Ibu Hana pernah dapatkan sebagai pengalaman yang perlu kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga waspada terhadap itu yang bisa dipakai oleh iblis itu untuk menghancurkan keluarga Kristen. Ya memang kenyataan ya, dengan kemajuan teknologi ini kenyataannya memang banyak sekali keluarga Kristen yang hancur hanya karena BBM atau Facebook. Mereka mendapatkan kenalan baru, akhirnya berkelanjutan dan terjadi hubungan serius, itu menghancurkan keluarga. Itu banyak sekali terjadi. Ada juga kadang Reuni? Lah ini ada tante saya itu nyeseli dengan adanya reuni gitu. Terus banyak juga mereka cinta lama bersemi kembali, cinta monyet waktu SMP, SMA, ketika mereka reuni, mereka kumpul-kumpul, ketawa, senang, bahagia, tok berkelanjutan dengan hubungan-hubungan yang semakin intim satu dengan yang lainnya. Itu memang banyak sekali terjadi dan itu tidak bisa dihindari ya. Kemajuan teknologi itu sebuah karunia juga dari Tuhan ya. Tuhan kasih kepandaian luar biasa pada manusia untuk menciptakan teknologi yang canggih. Itu sebetulnya untuk kebaikan manusia, bukan untuk menghancurkan manusia itu sendiri, kan untuk supaya manusia itu melakukan segala sesuatu lebih efisien, lebih praktis untuk kebaikan manusia, untuk meringankan beban manusia. Tapi kadang-kadang manusia menyalahgunakan itu sehingga justru malah seperti bumerang, teknologi itu menyerang manusia, menghancurkan manusia sendiri. Itu sangat disayangkan. Begitu pula mungkin dengan reuni, dengan pertemuan-pertemuan itu sebetulnya bagus, mempererat tali persahabatan. Bagus banget karena kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Semakin banyak kita berteman itu semakin luas pula wawasan kita, semakin luas pergaulan kita. Tapi kita ya itu juga harus selalu waspada. Tidak semua orang itu baik. Jadi kita harus menganggap semua orang, kita harus merangkul semua orang dengan baik, tapi tidak semua orang itu baik. Jadi kita juga harus waspada ketika ada sesuatu yang kurang beres dari seseorang terhadap diri kita, ya marilah kita menghindar. Jangan coba-coba. Iblis itu bapak pencoba. Jangan kita coba-coba dengan hal-hal yang itu tidak benar. Kita akan jatuh. Kita akan diterkam. Iblis bapak pencoba. Jangan suka coba-coba. Manusia kalah. Iblis itu arsitekturnya pencoba. Jangan kita coba-coba. Lebih baik tidak. Stop tidak. Walaupun coba-coba yang iseng hanya kecil. Enggak. Kalau itu memang nanti arahnya ke hal-hal yang tidak benar. Ya, stop. Jadi saya ingat biasanya kejatuhan besar itu asalnya dari yang kecil. Nah, itu. Dari iseng kan? Iya. Kayak enggak apa-apa cuman berteman, enggak apa-apa cuman BBM. Tapi kalau kita membuat itu sebuah kesenangan kita, dari situ kejatuhan akan dimulai. Ya, saya jadi ingat itu teknologi sekarang 25-30 tahun yang lalu melalui intercom yang begitu terbatas aja, yang hanya tetangga ke kampung, keluarga bisa akhirnya rusak. Apalagi sekarang dengan luar biasa perkembangan teknologi, tentunya kita sebagai pasangan suami istri di dalam Tuhan Yesus harus lebih bijaksana. Dan saya juga apa yang menjadi ungkapan Ibu Hana, artinya kita juga harus di dalam kelemahan iman Kristen kita melalui perkawinan,
lebih baik mungkin kita menjauhkan hal yang demikian. Karena hal-hal demikian itu akan begitu menarik kita. Kalau saya bisa perhatikan, dan kehancuran demi kehancuran terjadi yang seharusnya BlackBerry itu bisa digunakan dengan baik sekali, tapi justru dari yang kecil itu bisa menghancurkan. Demikian juga Facebook bisa menjalin persahabatan, memberikan informasi, tetapi justru dari situ juga bisa ketemu teman lama juga, dan bisa ketemu teman baru yang akhirnya menghancurkan juga. Jadi sebetulnya dari pembicaraan kita saat ini, apalagi Ibu Hana kira-kira yang bisa menjadi satu bagian yang membahayakan, yang perlu kita saling mengingatkan? Ini kurang komunikasi itu juga tidak bagus untuk sebuah pernikahan ya. Suami istri itu usahakan terbuka. Ketika istri melakukan kesalahan, terbuka katakan pada suami dengan sebelumnya minta maaf. Kalau saya dulu gini, saya mau ngomong tapi janji ya jangan marah gitu. Suami saya diem, oh ya dan enggak saya omongin, tapi saya pengen ngomong, janji loh ya. Wah janji jangan marah, saya mau ngomong janji jangan marah. Wah saya gitu, ya saya kan sama suami suka gojekan itu. Nah nanti saya ngomongin dan suami enggak marah gitu. Kita harus berusaha, kalau kita melakukan kesalahan, kita katakan pada suami saya, daripada kita katakan pada suami kita, daripada suami kita mengetahui dari orang lain. Nah itu komunikasi, memerlukan keterbukaan komunikasi yang baik. Itu penting sekali untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Bagaimana dengan ini Ibu Hana? Ada keluarga yang memang harus bekerja, jamnya panjang, mereka ketemu cuman sebentar. Terkadang saya perhatikan, daripada mereka meluangkan waktunya untuk istrinya atau untuk suaminya, justru mereka pergi meninggalkan suami atau istrinya nonton bioskop sama temannya. Ya itu kadang-kadang memang ada juga ya suami atau istri yang seperti itu ya. Kita sebagai anak Tuhan, marilah orang Tuhan aja menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Kita anak-anak Tuhan ya, kita kembali pada apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat penting, keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Dengan keterbatasan waktu kita berkumpul dengan keluarga kita ya, mari kita lepaskan kesenangan-kesenangan pribadi kita. Namanya firman Tuhan sudah mengatakan kamu sudah menjadi satu daging, kamu bukan lagi dua melainkan satu. Jadi sudah bukan saatnya lagi, bukan zamannya lagi kita mencari kesenangan kita. Itu berarti sebetulnya godaan juga mungkin. Oh iya, itu godaan untuk merenggangkan pernikahan ini, untuk melemahkan pernikahan, dan suatu saat tinggal untuk meledakkan menjadi dua. Iya betul, itu betul. Kalau kita sudah ambil satu komitmen untuk bernikah, kita harus tahu konsekuensinya. Apa yang harus kita lakukan di dalam pernikahan yang baik, dan itu harus kita jalankan. Sedari awal pernikahan kita berusaha, komitmen untuk bersatu ini kita jaga, selalu kita jaga terus. Nah ketika kita mau menjaga komitmen bersama ini, nanti ada godaan, ada apa gitu, kalau kita tetap menjaga itu akan sulit. Sehingga suami yang mungkin tergoda dengan teman-teman diajak nonton atau diajak minum-minum sebentar di kafe gitu, dia akan ingat pada komitmennya, dia akan ingat pada istrinya, dia akan kembali sama istrinya. Begitu pula dengan istri, banyak juga istri yang kadang suka yaitu mencari kesenangan di luar walaupun hanya sekedar nonton atau kongko-kongko dengan teman. Tapi kalau itu sudah mencuri waktu dengan keluarga yang seharusnya itu waktu untuk keluarga, ya jangan lakukan dengan mengingat komitmen bersama. Orang mau menikah kan tidak ada toh dengan perjanjian yuk kita nikah tapi kita nanti cari senang, enggak. Kita nikah ya kita saling mengasihi sehidup semati, dalam suka duka, dalam sakit sehat, kelimpahan kekurangan. Kan di samping itu janji nikah di dalam pemberkatan itu pasti di awal-awal pernikahan, ketika cinta itu masih menggebu-gebu dalam diri kita berdua, tentunya ucapan-ucapan itu pastinya kan sering kita katakan ya, dengan kita
eh, saling mengasihi, itu kan menunjukkan bahwa kita ini benar-benar tidak ingin berpisah. Tapi kenapa ketika waktu berjalan ini mulai kendor-kendor, itu karena kita tidak jaga komitmen ini. Kita selalu jaga, kita selalu ingat janji berdua waktu awal-awal pernikahan, di saat kita masih bahagia-bahagianya, masih romantisnya, itu kita ingat selalu, kita jaga selalu. Ya, sekali lagi saya katakan memang manusia itu lemah karena kita daging, tapi kita punya kekuatan luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita selalu pegang komitmen kita, untuk kita selalu menjaga cinta kita pada pasangan kita. Itu sangat-sangat diperlukan itu. Dan memang andalan kita tuh cuma satu, Tuhan Yesus. Pokoknya kalau kita dalam kehidupan ini banyak masalah atau ada hal-hal yang kayaknya tidak benar, kalau kita lari sama Tuhan Yesus, itu pelarian yang sangat-sangat tepat. Memang Tuhan Yesus itu selalu menanti anak-anaknya datang pada Dia, minta pertolongan pada Dia. Sementara ini kenyataan yang kita lihat, banyak anak Tuhan yang tidak mau lagi lari sama Tuhan. Tuhan tuh menanti anak-anaknya lari, sambat minta tolong sama Tuhan. Ya, mari kita kembali. Walaupun mungkin orang akan bilang itu kuno, kamu tuh kuno, enggak. Kita bukan orang kuno. Ibu Hana bilang itu kuno. Bagaimana kalau saling berdoa bersama sebagai suami istri itu juga dianggap kuno? Akibatnya apa? Itu sebetulnya sesuatu yang bagus, yang ciamik, dan jujur saya katakan itu hampir jarang dilakukan. Jarang sekali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan tuh paling senang mendengarkan doa ketika suami istri ini saling berpegangan tangan berdoa bersama-sama. Itu Tuhan senang sekali dan itu yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan tuh rasa-rasanya haus ngelihat anak-anak suami istri itu mau melakukan doa bersama sambil berpegangan tangan. Tuhan rindu suami istri seperti ini karena sekarang jarang sekali. Mari itu kita lakukan lagi. Itu akan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sebagai anak kalau kita menyenangkan hati bapak kita tuh apa tuh yang dilakukan oleh bapak kita? Bapak kita kan akan lebih memperhatikan kita, tahu keperluan kita, memberi apa yang kita inginkan, yang kita perlukan. Nah, itu kan akhirnya yang nerima kebaikan, keuntungan kan kita. Berkat Tuhan tuh kok kayaknya mudah aja Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Berkat tuh tidak hanya materi, penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan, kesehatan, kekuatan juga di dalam kita masuk dalam pergumulan yang berat pun ternyata kita masih bisa bertahan melalui. Itu bukan kita sendiri, tapi ada Tuhan yang mendampingi kita, menguatkan kita. Itu berkat yang luar biasa. Mungkin saat kita lagi jalan itu rasanya tidak tahu Tuhan menyertai kita, tidak sadar. Tapi ketika kita sudah melampaui, kita tengok, luar biasa. Aku kok bisa melalui seperti itu. Itu Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk melewati semua pergumulan-pergumulan. Ya, kalau kita benar kok, kalau kita sebagai suami istri dekat Tuhan, sehati seia sekata di dalam Tuhan, mau melakukan doa bersama, luar biasa, itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapak kita, apa toh yang Bapak tidak akan berikan yang kita perlukan? Tidak, kita akan menjadi anak kesayangan Bapak kita. Sementara ini anak kesayangan Bapak kita tuh sedikit sekali. Mari sekarang kita bangkit, kita berlomba-lomba untuk menjadi anak kesayangan Bapak kita. Ya, mungkin saat ini juga kita melihat salah satu yang menjadi dorongan krisis keluarga itu akhirnya membesar karena suami dan istri tidak berdoa bersama. Iya. Suami dan istri tidak mau ke gereja bersama, dan suami dan istri tidak mau mendekatkan tidak mau mendekatkan diri dalam satu persekutuan bersama. Dan mungkin ini zamannya untuk kita berwaspada, tetapi zamannya juga untuk kita kembali apa yang oleh orang-orang saat ini disebut kuno. Sebetulnya itu adalah rahasia ilahi. Betul. Yang tidak bisa kita tinggalkan. Iya.
Dan jikalau kita tinggalkan, saudara, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya apa yang sudah terjadi saat ini. Dan jikalau kembali saudara tanyakan kepada teman saudara, kepada keluarga saudara, kenapa mereka memiliki kerenggangan, karena mereka tidak memelihara persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam suami istri. Ya, betul itu. Jadi sebagai akhir kata, Ibu Hana mau mengungkapkan sesuatu yang boleh, jika mereka saat ini ada pasangan Kristen yang sudah berencana untuk bercerai, sudah berencana bahkan untuk lebih menyakiti pasangannya, apa yang Ibu Hana boleh ungkapkan? Ya, jangan lakukan itu. Yang mau saya ungkapkan, jangan lakukan itu, jangan terus-menerus menyakiti pasangan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita sama besarnya dengan mengasihi pasangan kita. Tidak membedakan. Tuhan Yesus tuh kasihnya luar biasa dan semua dikasih rata. Lah itu tinggal tergantung kita. Kita yang dikasih ini mau taat sama Tuhan, ya kasih setia Tuhan ini tetap ada dalam kehidupan kita. Sementara sebetulnya kita ini yang dikasihi Tuhan juga, tapi mengentengkan kasih Tuhan dengan melakukan hal-hal yang sembrono, berusaha nyakiti pasangan kita, berusaha mencari kesenangan di luar pernikahan kita. Pokoknya tidak mau menerima kasih Tuhan dengan jalan tidak taat pada kehendak Tuhan. Ya itu pun nanti ada resikonya. Padahal Tuhan tuh tetap sama-sama kasihnya besar terhadap siapapun, sama besar kasihnya. Tapi Tuhan itu juga Tuhan yang maha adil. Tuhan akan memperhitungkan sebagai satu kebenaran bagi yang memang hidupnya benar. Juga akan memperhitungkan sebagai sesuatu yang itu memang salah. Kalau memang dia tuh tidak berjalan di jalan Tuhan. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kasih sekaligus Tuhan yang maha benar. Dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Kita harus ingat itu. Segala sesuatu ada perhitungannya. Jadi saudara, jikalau ada saudara yang mendengarkan saat ini, mungkin saudara dalam keadaan konflik keluarga, di dalam Tuhan Yesus ada harapan, di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, dan di dalam Tuhan Yesus ada keterbukaan untuk saudara bersama pasangan saudara juga boleh didamaikan kembali. Tetapi ingat apa yang sudah menjadi ungkapan daripada Ibu Hana melalui pengalamannya. Akan banyak tantangan, akan banyak godaan dari luar yang tidak menyukai Anda untuk kembali bersatu dengan pasangan Anda yang resmi di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kembali, biarlah jikalau Anda memerlukan bantuan untuk memulihkan pernikahan Anda, pergilah kepada hamba Tuhan, kepada sesama orang percaya yang memang dewasa dan bisa menolong Anda. Dan kembali berdoalah, peliharalah agar akhirnya kehidupan pernikahan kita sebagai orang percaya boleh memuliakan Tuhan. Tidakkah demikian Ibu Hana? Iya, betul sekali itu. Iya. Jadi kita akan sambung lagi di lain saat jika Tuhan menghendaki. Ya, mungkin ini ya, saya mau nambahkan sedikit Ya, ya silakan. buat saudara-saudara semua ya. Mungkin di zaman super modern seperti ini kadang kita tuh nganggap firman Tuhan itu sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak penting. Sekarang kan orang modern, semua orang melakukan toh juga tidak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi itu kan orang dunia, saudara ya. Kita harus ingat bahwa kita tuh bukan anak dunia, tapi kita anak Tuhan. Kita harus berani tampil beda dengan anak-anak dunia. Kita harus bisa menjaga status kita sebagai anak Tuhan, anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus menebus kita tuh enggak main-main. Kita tahu saudara, itu Yesus tuh dia tuh maha segalanya, maha kuasa, maha mulia, maha suci, maha kudus, maha segalanya tak terhingga di surga mulia. Itu udah satu kehidupan yang sempurna, maha sempurna. Tapi karena begitu kasihnya sama kita,
kok mau-maunya. Kadang saya tuh heran gitu ya, yang sudah memiliki surga dengan segala maha kesempurnaannya, mau-maunya datang ke dunia yang penuh kenistaan ini hanya untuk hanya untuk ngangkat kita. Kita ini debu ya, Tuhan dulu ciptakan kita dari debu. Mau Tuhan angkat kita, taruh di telapak tangannya untuk dijaga, untuk dipelihara ya, untuk benar-benar disayang oleh Tuhan. Padahal kita ini debu. Kita aja kalau ada debu di tangan kita, apa yang kita lakukan? Kita kibas-kibaskan ya, kita lap-lapin, kita bersihin, kita buang jauh-jauh. Tapi Tuhan kita enggak tuh. Kita yang debu, karena kita asal dari debu, dia tuh justru ngoyo-ngoyo dari surga yang luar biasa itu turun ke dunia yang sungguh bobrok ini hanya untuk ngumpulin kita debu-debu ini untuk dijaga, dipelihara di dalam telapak tangannya. Berarti kita nih bagi Tuhan kan sesuatu yang luar biasa. Nggak main-main Tuhan menyelamatkan kita ya, dengan mau menderita ya, penderitaan mulai dari Taman Getsemani sampai mati di atas kayu salib, itu penderitaan total yang tidak ada duanya. Itu Tuhan mau lakukan. Itu kita bisa lihat betapa cintanya Tuhan sama kita. Mari kita hormati, mari kita hargai, kita respon cinta Tuhan kita ini dengan kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang benar ya. Jangan sembrono dengan kehidupan kita. Kalau kita sembrono dengan kehidupan kita, itu berarti kita menyakiti hati Tuhan. Kita mempermalukan Tuhan di depan iblis. Iblis bersorak-sorai karena anak-anak Tuhan ini malah mempermalukan Tuhannya sendiri. Ini sangat-sangat menyenangkan hati iblis. Dan ini yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh iblis. Iblis memang ingin banyak orang akhirnya mentertawakan Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh iblis. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kembali pada Bible ya, pada firman Tuhan. Walaupun dunia menganggap kuno enggak, tapi aku anak Tuhan, aku harus kembali ke jalan Tuhan ya. Enggak ada istilah terlambat ya, selalu ada harapan bagi kita yang mau bertobat, bagi kita yang mau kembali pada Tuhan, mau kembali pada keluarga kita masing-masing ya. Itu selalu ada harapan, dan harapan dan kesempatan ini selagi masih ada, mari kita pakai sebaik-baiknya untuk kita kembali pada Tuhan ya. Harapan saya seperti itu. Dan kita kalau mau kembali pada keluarga kita, kembali pada Tuhan, kita enggak usah nengok kiri kanan. Kiri kanan itu jebakan dan godaan yang nanti akan menjatuhkan, melemahkan kita ya. Kalau kita punya kerinduan kembali pada keluarga kita, kita punya kerinduan kembali pada Tuhan, segeralah dah, enggak usah nanya orang ini toh ini kerinduan yang sangat benar dan baik, segera kembali pada Tuhan. Seperti yang katakan oleh Bapak Yusika ya, kita cari hamba Tuhan yang benar kehidupannya, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dia mengabdi pada Tuhan sebagai hamba yang mau melayani umat Tuhan ya. Kita cari, masih banyak sekali hamba Tuhan yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Tuhan saat ini di surga memandang kita semua dengan mengulurkan tangan. Mari, ayo datang padaku, aku rindu engkau kembali padaku, aku rindu engkau kembali padaku. Saat ini di surga Tuhan tuh benar-benar mengulurkan tangannya, rindu kita datang pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Begitu Bapak Yusika. Dan bila saat ini Tuhan boleh berkenan menyembuhkan penyakit Anda untuk Anda kembali kepada Tuhan Yesus, sehingga suatu saat nanti jika mereka tidak ketemu kita akan ketemu di surga. Ya, itu harapan kita semua ya. Harapan kita semua, tidak ada satupun dari antara anak-anak Tuhan ini yang terhilang. Itu harapan kita semua. Tuhan memberkati.